Pak, kenapa di situ ada 200 lebih pengusaha? Kenapa cuma beberapa orang yang berani bicara? Ya pasti Pak, karena semua orang pengusaha-pengusaha itu masih penghuni di Kima. Kalau mereka berani berbicara, suatu hari perpanjangan mereka bisa tidak diberikan izin Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam spesial podcast Kanal Anak Bangsa. Hari ini saya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada sesuatu yang memprihatinkan. Saya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau sangat gigih untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Dan satu hal lagi yang beliau tekankan bahwa pemain lokal atau industriawan lokal harus berjaya dan menjadi pemain yang unggul. Bahkan beliau melakukan kunjungan ke ketiga negara, RRC, Korea Selatan, dan Jepang. Itu pesan yang kuat yang disampaikan oleh kepala negara. Tapi yang terjadi ternyata tidak semua selaras, seide, sehaluan, dan mengikuti apa instruksi Presiden. Contohnya ada di Makassar. Di Makassar ini ada badan usaha milik negara yang mengelola suatu kawasan industri namanya PT Kima, Kawasan Industri Makassar. Ada yang aneh di PT Kima ini, bukan malah menaungi, memeluk para pengusaha yang ada di kawasan itu, malah ada indikasi, saya katakan ada indikasi kuat, justru membuat resah para pengusaha yang ada di kawasan itu. Bahkan ada beberapa perusahaan asing yang sudah keluar dari kawasan itu. Nah, ada apa permasalahan di kawasan industri Makassar ini? Saya akan bertemu dengan perwakilan dari pengusaha yang ada di kawasan industri Makassar. Yang pertama adalah Bapak Jamie Gautama. Iya, selamat malam. Dan beliau ini adalah Ketua Paguyuban Perusahaan Kima Makassar. Jadi PPKM. PPKM. Kayak COVID. Iya Pak, supaya mudah diingat. Nah, ya. Yang kedua, ini sahabat saya juga ini, Pak Robin Theoswin. Beliau Wakil Ketua PPKM. Nah, ini dua beliau ini mewakili sekian puluh atau mungkin sebenarnya 250 perusahaan di Kima. Perusahaan yang ada di Kima. Nah, oke. Pak Jamie, saya harus menyempatkan diri datang ke Makassar ini karena ada sesuatu yang aneh gitu loh. Saya waktu dihubungi oleh Pak Robin, saya melihat, nah ini kan berlawanan dengan misi besar Presiden gitu loh. Betul Pak. Nah, Pak, apa yang terjadi sebetulnya di kawasan PT Kima ini, kawasan industri Makassar ini? Apa yang terjadi Pak? Ini sebenarnya hal yang tidak pernah kita tahu ya. Jadi pada waktu dulu kita membeli tanah di Kima itu namanya jual beli ya. Dulu jual beli ya Pak ya? Jual beli Pak, itu lewat notaris itu jelas Pak. Tahun berapa kira-kira itu? Kalau saya punya 92. Itu berarti 92 Pak. 92, oke. Ya, kita beli di Kima. Di dalam pembelian itu tidak ada perjanjian bahwa ada PPTI kalau jatuh tempo harus diperpanjang. PPT itu adalah perjanjian penggunaan tanah industri. Nah. Jadi kami sendiri sebagai investor lebih mengetahui PPT itu fungsinya cuma sebagai fungsi peruntukan. Oke. Jadi khusus di sana untuk industri-industri yang bisa diizinkan masuk ke dalam Kima. Jadi lebih kepada izin perizin fungsi daripada tempat tersebut. Tapi menjelang beberapa tahun terakhir ini ya kami juga dikagetkan ya karena ternyata dari PT Kima sendiri satu persatu mereka mengintimidasi ya rekan-rekan kami ya untuk harus membayar PPTI itu sebesar 30% daripada NJOP. Dari NJOP, betul. Oh, tinggi sekali ya? Iya Pak, makanya kami juga di sana kaget Pak ya, karena apa yang menjadi dasar daripada
aturan itu sudah kami tanyakan Pak, tetapi mereka tidak pernah memberikan kami suatu jawaban yang pasti. Ya, yang dipakai sekarang kalau kami tanya adalah karena sudah banyak atau ada beberapa perusahaan sudah membayar itu sebesar 30% sehingga itu dipakai sebagai acuan. Nah, Pak, saya perjelas supaya sahabat Indonesia tahu persis nih. Jadi PPTI, perjanjian penggunaan tanah industri itu digunakan oleh PT Kima sebagai syarat perpanjangan HGB. Betul. Padahal kan HGB tidak perlu PPTI sebenarnya sebagai syarat perpanjangan sebenarnya. Betul. Nah, yang nanti saya akan tanyakan pada penasihat hukum ya, saya katakan. Nah, kalau tidak salah juga PPTI tidak ada tidak ada, temponya tidak ada. Tidak ada. Oke, ini ditetapkan 30% dari NSCOP. Iya, Pak. Saya mau nanya Pak Robin ini, Pak, sebagai perbandingan. Iya. Nah, apakah PPTI itu juga ada di beberapa kawasan Indonesia yang lain? Contohnya di Pulau Gadung, kemudian di Surabaya, Semarang, atau mungkin kawasan Berikat. Nilainya, angkanya sebesar apa sih? Kalau PPTI yang saya baca ya di Pulau Gadung sepertinya 10% Jakarta. Terus di Surabaya kurang lebih 4,8 atau 5%. Nah, di Makassar 30%. Kenapa Makassar begitu tinggi? Nah, inilah kami tidak tahu, Pak. 30% dari NJOP. Menurut oknum yang di dalam katanya harga di Jakarta itu mahal. Jadi saya diam, soalnya kalau begitu harga di Jakarta mahal, lain kali saya mungkin perlu usul. Orang yang tinggal di Menteng, Pak, yang 1 meter 120 juta, 150 juta, lain kali kalau perpanjang HGB 0% aja. Yang tinggal di gang yang 500.000 rupiah, mungkin kalau perpanjang HGB 70% aja, Pak. Saya pikir kalau begini, Pak. Analoginya menarik Iya, juga. ini kan jelas. Iya, iya. Ini kan tidak, Nah, ya namanya. Oke, saya potong dulu Pak Robin. Saya ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, apakah dengan penerapan angka 30% dari NJOP untuk syarat perpanjangan HGB ini, itu sangat memberatkan pengusaha di sini? Sangat memberatkan Pak, karena itu jadi cara mereka itu adalah mengintimidasi Pak. Jadi pakai kekerasan fisik begitu? ada juga, tapi awal-awalnya adalah selalu kita diancam bahwa kalau kita tidak perpanjang, maka HGB kita akan habis dan akan dikembalikan ke PT Kima. Dan ini pun sudah dilakukan oleh mereka, Pak. Sehingga dengan ancaman tersebut, beberapa pengusaha ya terpaksa, Pak. Karena kalau misalnya tidak mau membayar, tanah itu akan mereka ambil. Ya, dalam surat-surat yang diberikan kepada kami pun, Pak, untuk perpanjangan itu sudah disampaikan. Malahan saya disampaikan tanggal 2, Pak, tanggal 2 Februari. Katanya kalau tanggal 4 Februari cuma dikasih 2 hari, Pak. Kalau tidak perpanjang, maka tanah ini akan segera menjadi hak miliknya PT Kima. Dari semua anggota PPKM ya, itu semua keberatan nih? Semua keberatan, Pak, tapi kan kadang-kadang kan tidak berdaya. Ya, jadi banyak yang di antara kita, kalau Bapak mau lihat suratnya, nanti saya bisa buktikan, ada ancaman kalau tidak membayar tanah ini akan diambil alih oleh PT Kima. Apa langkah-langkah PT Kima untuk mengintimidasi itu? Contohnya? Ya ada yang beberapa teman yang menyerah, dia seperti ada teknik, Pak. Seperti kalau kita mau katanya mau tangkap monyet ya, kepalanya kita ketok, kita tangkap, anak buahnya langsung ikut. Jadi ada satu pabrik yang di Makassar, pasti semua tahu, seperti Piramik ya, yang 40 tahun itu pabrik biskuit. Pintu gerbangnya ditutup gini nih. Jadi di blokade begitu? Nah, pakai apa? Pakai batu gede. Oh, batu-batu gitu? Ya, jadi bisa masuk. Jadi akhirnya ada satu teman saya tanya, kok kamu menyerah sih? Padahal kan kamu ngerti. Dia bilang apa? Oh, itu pabriknya yang besar aja di begini. Hanya dia menyerah, Pak. Ada teman saya ini, Pak. Dia serahkan sebagian tanahnya. Pak Robin, Pak Jamie, kebetulan saya udah wawancara sama Pak Adnan ya. Nanti kita tunggu ya, kita dengarkan penjelasan beliau seperti apa. Iya, Pak. Sebenarnya Pak, kami membantu kebijaksanaan Pemda dengan memindahkan pabrik kami dari Makassar, kota Makassar ke kawasan Kima.
Karena kita dibujuk oleh Pemda, oleh Kima untuk pindah. Dan sampai saat ini kita punya tanah masih ada Pak di Makassar. Dan kita invest di Kima juga bukan sedikit Pak. Namun kita tiba-tiba tidak pernah disosialisasikan, tiba-tiba diminta bayar 30% dari TPTI. Itu yang kita kaget Pak. Sedangkan itu sertifikat sudah kami jaminkan ke bank, sudah kami laporkan ke kantor pajak bahwa ini tanah adalah kita punya. Nah, tiba-tiba ada surat dari PT Kima, kita harus bayar 30%. Kalau tidak, pabrik itu akan ditutup dengan berbagai intimidasi, dengan memasang batu, memasang papang, menyuruh auditor audit perusahaan kita, mengancam kalau tidak bayar hari ini, silakan karyawan Bapak keluarkan, silakan mobil Bapak keluar, pabrik itu akan kami tutup, itu Pak. Oh sudah jelas Pak, karena adanya papang, adanya ditutup jalanan masuk, dalam 1 tahun bisa 20 kali ditutup. Suplai bahan baku tidak bisa masuk. Terus pihak bank minta kita segera lunasi. Karena adanya klaim dari PT Kima bahwa itu tanah mereka punya. Kalau bisa dibilang satu kota Makassar sudah tidak percaya kepada kita. Karena kita punya pabrik ditutup. Bahan baku, solar, terigu semua nggak bisa masuk. Tapi Kima dengan bangganya panggil kejaksaan, panggil audit, pasang batu, pasang alat berat di depan kita. Itulah kelakuannya Kima kepada investor. Nah, mohon ke Bapak Presiden diperhatikan kita Pak. Begini-begini kita juga membantu masyarakat bisa hidup, mereka bisa lebaran, kita bisa suplai makanan yang murah. Tapi satu pihak Kima, gitu, dia tutup. Kalau perlu saya bertenda di istana Pak, minta keadilan Presiden. Jadi ini adalah cerita surga investasi yang berubah menjadi neraka investasi. Dalam waktu singkat, investasi kita di situ turun harganya dengan drastis dengan adanya tagihan seperti ini. Tagihan mana yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, ditentukan sepihak, dan dipaksa untuk segera dibayar dengan ancaman tanahnya akan diambil kembali oleh negara, katanya. Dampak yang sangat buruk pertama adalah kepercayaan investor. Apa pesan yang disampaikan jika pengelola kawasan bersengketa dengan pelanggan pemilik di dalam kawasan tersebut? Dulu surga yang dijanjikan adalah kemudahan investasi, kemudahan izin, tempat semuanya serba mudah. Tetapi ternyata sesudah 30 tahun perjanjian dibuat, muncul tagihan 30% yang walaupun sangat berat, jika itu diperjanjikan sebagai pelaku usaha itu sesuatu yang wajar saja Pak. Tetapi kalau memang tidak pernah diperjanjikan berapapun nilainya itu, selain sangat memberatkan, kewajiban yang timbul tanpa ada imbal balik kepada pengusaha adalah jelas sangat memberatkan. 1 rupiah pun itu kalau memang tidak ada perjanjiannya ya pasti memberatkan karena tidak adil, dan ancamannya adalah tanah diambil kembali oleh PT Kawasan Industri Makassar Persero. Dampak buruk bagi investor, terutama para investor di PT Kima ini adalah bahwa tanah itu tidak ada nilainya sekarang. Bukan tidak bernilai, tidak ada nilainya. Buktinya PT Trunlesat, dia rela melepaskan tanahnya tanpa mendapatkan apa-apa. Tidak ada pembeli. Seandainya dia mau jual ke saya dengan harga 10 juta rupiah atau 10.000 rupiah, dia tidak lakukan itu Pak. Rela tanahnya diambil Pak. Jadi apakah ini pesan bahwa BUMN itu
menghancurkan sendiri usahanya. Apakah dia sudah tidak berencana berusaha di Makassar dengan melakukan hal ini kepada para investornya? Itu jelas adalah perbuatan yang anti bisnis. Bayangkan, Anda mau menjual di sini katanya, mau melayani investor, tapi malah mencoba merebut tanah investor. Dan sudah ada korban, Pak, bukan mengada-ada. Tanah saya sudah dilakukan segala macam upaya untuk dilakukan pembatalan sertifikatnya, Pak. Padahal belum jatuh tempo. Pihak BPN sudah diminta untuk mengukur kembali tanah saya. Saya sudah beberapa kali dipanggil ke kejaksaan untuk melakukan negosiasi pembayaran perpanjangan penggunaan tanah industri ini. Pada dasarnya saya pasrah sambil menunggu keajaiban, Pak. Menunggu neraka ini berubah kembali menjadi surga, Pak. Nah, jujur saya sedih sekali saya mendengar keluhan dari Pak Adnan Wijaya ini. Ini beliau direktur dari Piramid itu. Itu perusahaan biskuit tertua di Makassar ini. Betul, Pak. Betul. 40 tahun, Pak. Beliau mengatakan dari 300 karyawan hanya tinggal 100 dan produksinya turun 60%. Betul. Padahal biskuitnya hanya dijual 1.000 perak. Betul, Pak. Bahkan beliau mau Berkemah di depan istana. Iya, Artinya Pak. kan luar biasa. Itu sampai di depan pasang pelang begitu, Pak ya? Iya. Itu dampaknya kan dari bank juga akan mikir. Oh iya. Sekarang kredit perbankan gimana yang sudah itu? Oke. Terus segala macam akan berdampaknya luas sekali, Pak. Pak Jimmy, ini kan luar biasa ini. Dampaknya bukan hanya pada pengusaha yang akan bangkrut, rugi, tapi kan nanti kan ujungnya kan ke tenaga kerja juga. Betul, Pak. Akan terjadi Betul, PHK Pak. dan sebagainya. Nah, Betul, Pak. yang paling kenapa saya datang ini Pak Robin, Pak Jimmy adalah Iya, Pak. ini akan menjadi black campaign untuk investasi di Sulawesi Selatan. Betul, Pak. Bener kan? Betul. Nah, pertanyaannya apakah tidak ada upaya dari PKM untuk melakukan negosiasi dengan PT Kima ini? Iya, sudah Pak. Kami berusaha untuk negosiasi, malah kami ada lewat DPRD dan ada DPRD ada mengadakan RDP ya untuk membicarakan masalah ini. Tapi di dalam pertemuan tersebut PT Kima cuma mau mengatakan tidak bisa. Alasannya tidak bisa adalah karena sebagian orang sudah membayar 30%. Tapi mereka tidak menjelaskan kenapa orang mau membayar 30%, Pak. Karena orang ini diintimidasi, Pak. Kalau tidak bayar, tanah ini akan diambil alih. Bukti bisa kita lihat, Pak, ya. Itu pabrik biskuit Konwan. Konwan itu PMA ya? PMA, Pak. Keluar? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Bubar begitu? Bubar, Pak. Berarti karyawannya? Ya karyawannya dapat pesangon, tapi udah satu berapa kali udah ribu? selesai. Ya mungkin ada 1.000 karyawannya, mungkin kongguannya Berarti bisa 1.000 orang Ya. Bubar, Pak. bubar? Bubar. Ini PMA loh ini? PMA, Pak. Yang lagi lebih hebat lagi itu Indolesat, Pak. Indolesat itu ada di neracanya sendiri. Ini PMA juga? Bukan, Pak, itu. Ya. Perusahaan Iya. lokal ya? Lokal, Pak. Cuma mereka itu diminta bayar PPTI 16 miliar, ya. Padahal kalau dihitung harga tanah mereka sesuai NJOP itu harganya 55 miliar lebih, Pak. Jadi harga tanahnya 55 miliar dipaksa bayar 16 miliar karena mungkin kita tidak tahu jawaban pastinya ya. Tapi kalau dilihat dari hal ini pasti karena sakit hati, Pak. Kenapa barang 55 miliar gara-gara cuma utang 16 miliar udah ambil aja lah, saya pergi aja lah. Pergi akhirnya? Pergi, Pak. Berarti risikonya karyawan PHK juga? Semua di PHK, Pak. Nah, Pak Robin, ini kan promosi buruk buat investasi Benar, Pak. di Sulawesi Selatan dan Indonesia loh, Pak. Karena ini bukan hanya, kalau Kongguan itu kan udah multinasional. Multinasional. Pasti akan ditanya juga sama kolega-koleganya kenapa keluar dari Sulawesi Selatan gitu. Dan apakah ini pernah disampaikan kepada Menteri BUMN atau apa begitu? Kami ada menyurat, Pak, ya, ke Menteri. Surat dari ya, PPKM? Ya, PPKM Oke. 2 kali. Mungkin kesibukan beliau kita kan tahu. Kapan kirim suratnya? Kalau nggak salah ada yang Maret atau bulan apa. Langsung dibawa sendiri dengan pengacara kami yang patah. Disampaikan langsung ke Jakarta? Iya, Ya, Jakarta. dibawa. Oke, pertanyaan saya, apa respon Pak Erick Thohir?
Sampai hari ini belum ada Nah, responnya, Pak. ini luar biasa. Ini Mas Erik ini mungkin lagi sibuk ya Pak Mas Menteri. Jadi ini ada permasalahan yang sangat serius di Makassar ini. Jadi ini akan menjadi promosi buruk bagi iklim investasi di Sulawesi Selatan. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tolonglah aware gitu. Karena ini adalah nanti akan merembet pada tempat-tempat yang lain sehingga itu akan berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. Tolong Mas Menteri responlah kepada surat-surat mereka ini. Ini yang paling penting. Nah, sahabat Indonesia perlu saya sampaikan juga, PT Kima ini ternyata pemegang sahamnya 3 itu, dari negara, BUMN, diwakili oleh BUMN, kemudian sebagian oleh pemerintah provinsi, dan sebagian pemerintah kota ya Pak ya. Betul. Nah, ini juga sebetulnya gubernur dan wali kota pun harus aware Pak. Karena ini akan menjadi promosi buruk bagi investasi di Makassar gitu. Betul, Pak. Dan nanti Pak, dampaknya itu kan PHK. Yang repot kan Pemkot juga, Pemprov juga gitu. Di kawasan industri itu ada 20.000 lebih tenaga kerja, Pak. Jadi kalau 20.000 lebih tenaga kerja, terus istri, anak, berarti 4 kali 20.000 itu 100.000 Pak itu. Jadi itu sangat berbahaya untuk tenaga kerja, Pak. Oke, Bapak pernah berkomunikasi dengan PT Kima? Pernah. Sampai ke hearing ke DPRD. Iya. Pak. Tapi tetap mengatakan bahwa tidak mau mundur dia. Tidak mau mundur, Pak. Nah, langkah berikutnya Pak, ya ini saya harus menanyakan dulu nih pada orang-orang yang mengerti hukum ini. Izin saya nanti bicara sama pengacara ya. Siap. Nah, pengacara dan kemudian salah satu orang yang mantan direksi dari PT Kima yang tahu benar seluk-beluk PT Kima, kelihatannya ada perubahan mindset. Jadi kita tunggu penjelasan mereka seperti apa. Tanggapan kami ini benar-benar sangat merugikan pengusaha ya. Karena setelah kami mempelajari alas hak dari HGB yang dimiliki oleh pengusaha ini, itu berasal dari Akta PPTI, Perjanjian Penggunaan Tanah Industri. Itu salah satunya diantaranya ada yang ditandatangani di tahun 90-an. Nah, akta-akta tersebut di dalamnya tidak ada menulis mengenai bahwa di kemudian hari apabila HGB ini mau diperpanjang, kan HGB itu ada 30, diperpanjang kemudian 20, kemudian pembaharuan 30. Di situ tidak ada sama sekali di dalam PPTI tersebut, akta tersebut mengatakan bahwa pengusaha ini dibebani rekomendasi. Nah, setelah 30 tahun masa HGB ini, pihak PT Kima kawasan industri Makassar ini sebagai BUMN tiba-tiba mengatakan mengeluarkan tagihan 30% dari NJOP. Nah, dasar hukum dari penetapan 30% itu sama sekali tidak ada dalam perjanjian pengusaha dengan PT Kima sebagai BUMN. Jadi saya rasa itu sesuatu yang di luar hukum. Nah, tindakan mereka ini benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum juga. Kami juga sudah cek beberapa, bahkan yang terbaru ini dari Omnibus Law ada PP 18 tahun 2021. Apabila ada pun penetapan tarif itu harus sepengetahuan menteri. Nah, adapun dasar dari mereka menetapkan 30% ini, kami minta dari pihak PT Kima, mereka hanya menunjuk pada SK direksi. Nah, sayangnya kami juga meminta SK direksi yang menjadi dasar penagihan 30% biaya rekomendasi tersebut. Sampai saat ini, bulan Juli 2022, kami tidak diperlihatkan itu secara resminya dibagikan kepada pengusaha-pengusaha. Nah, yang menarik juga, pernah beberapa dari pengusaha diperlihatkan, tetapi tidak diberikan, hanya diperlihatkan. SKD direksi tersebut terbit tahun 2014. Kemudian memakai konsideran PP 142 tahun 2015. Nah, di situ sebuah keanehan yang membuat surat ini memiliki mesin waktu. Dia buat tahun 2014, kemudian konsiderannya mengutip aturan tahun 2015. Bagaimana bisa? Perjuangan yang dilakukan waktu itu memang sangat-sangat menghadapi tantangan, karena bagaimana pengelola kawasan industri waktu itu mulai dari Badan Pengelola Sementara meyakinkan
kepada investor agar supaya betul-betul investor ini mau masuk mendirikan usahanya di PT Kima. Karena apa? Investor itu adalah penanam modal. Nah, modal ini bukan sedikit, Pak. Itu investasi jangka panjang yang harus dibuat mereka di dalam. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ngapain kita mau masuk di banyak lahan di luar kawasan, tapi kami meyakinkan bahwa Anda masuk untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang baik. Perkembangan ini, kompetitor juga di luar Kima itu tumbuh pesat, sehingga itu menjadi tantangan kami bagaimana betul-betul meyakinkan investor ini sehingga dengan segala cara bahwa masuklah kalau Anda mau berusaha dengan tenang, aman, mendapat pelayanan yang baik, masuklah. Akhirnya dengan promosi demikian ini mereka masuk. Dan waktu itu yang masuk itu kita memberikan pelayanan yang prima kepada karena dengan pelayanan prima kepada investor yang sudah masuk, tentu dia akan berbicara kepada kolega pengusaha-pengusaha lainnya bahwa Anda masuklah, karena kami sudah rasakan ini pelayanan di dalam pelayanannya PT Kima di dalam ini. Dan inilah kami rasakan, Pak, bahwa sebenarnya PT Kima ini bukan semata-mata menjual coupling industri, Pak, tapi dia menjual fasilitas yang ada. Karena makanya salah satu misi dari PT Kima ini, Pak, ini adalah bagaimana agar supaya kehidupan lingkungan hidup yang ada di Kota Makassar yang berbaur, pabrik-pabrik yang ada berbaur dengan pemukiman itu bisa dipindahkan masuk di Kima sehingga tidak bercampur baur lagi dengan pemukiman yang ada di Makassar. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu, Pak. Ya, kalau menurut saya, Pak, inilah yang terjadi, ada reaksi dari para investor kita karena ya sekonyong-konyong terus muncul kebijakan direksi yang menetapkan secara sepihak tentang tarif perpanjangan perjanjian penggunaan tanah itu Pak itu. Ini yang harus kita lihat ini, makanya saya selalu berpendapat, Pak, bahwa berbicara masalah investor kita bukan hanya berbicara investor di Makassar, Pak, tapi investor ini adalah investor secara nasional. Dan investor di Kima sekarang ini, Kima harus menganggap dia itu aset PT Kima. Sehingga dibutuhkan pelayanan, keterbukaan terhadap mereka, apalagi dengan kebijakan yang diprotes bapak-bapak investor sekarang ini melalui organisasi paguyuban yang disingkat dengan PPKM, itu patut mendapat perhatian, Pak. Nah, Pak Jimmy, ada dua penjelasan tadi yang menarik. Pertama, surat tentang dari keputusan direksi. Iya. Lucu, sahabat Indonesia, Pak Presiden, Pak Menteri BUMN, surat dibuat tahun 2014, tapi dasar hukumnya peraturan pemerintah tahun 2015. Ini aneh bin ajaib. Secara legal harusnya ini cacat formal, cacat hukum dan sebagainya. Surat ini sudah nggak berlaku lagi. Jadi sebetulnya Mas Menteri mohon ini dievaluasi karena PT Kima ini membuat banyak pelanggaran dalam hal ini. Surat yang katanya ditandatangani tahun 2014, tapi dasar hukumnya tahun 2015. Seperti penjelasan dari PP 142. Ibu pengacara Ibu Fatihah, ya. Ibu Siti Fatihah. Nah, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Tahir ya, ini kelihatannya PT Kima ini ada perubahan mindset. Dulu kan kawasan industri di mana-mana, itu kan Cari. unitnya melayani kan? Mau dijual kan sebagian. Melayani para investor supaya ada iklim kondusif sehingga para pengusaha ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kalau saya sering jalan di Pulau Gadung, di Rungkut, itu aman-aman saja karena difasilitasi sebagai investor. Nah, ini kelihatannya menurut Pak Tahir ada perubahan mindset menjadi mindset untuk servis menjadi mindset untuk cari keuntungan ini PT Kima ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah semua keuntungan ini masuk ke negara atau masuk ke kasnya PT Kima? Menurut saya, Pak, kami tidak tahu ya, tapi kan laporan keuangannya kan dia ada expose. Sebenarnya kan semuanya ada. Hanya kalau kita lihat ini dalam hal ini, sebenarnya ini bukan soal keuntungan sih, semuanya sebenarnya harus. Nah, tapi kan harus yang ada logika, Pak. Dalam kasus PT Kima itu logika, Pak. Tidak masuk logika. Sahabat Indonesia, saya kebetulan sebelum ketemu bapak-bapak ini, saya investigasi juga. Nah, investigasi juga. Ternyata dividen yang disetorkan PT Kima ke negara
itu kecil luar biasa, kecil sekali. Kecil, betul. Di bawah 2 miliar atau apa gitu kalau nggak salah per tahunnya. Tapi ternyata yang lucu itu jasa produksi buat direksinya luar biasa besar ini. Ini ada apa ini? Jangan sampai nanti BUMN ini digerogoti oleh direksinya sendiri. Ini perlu klarifikasi juga. Jadi saya menunggu klarifikasi dari PT Kima untuk mengkontra apakah temuan saya ini benar atau tidak. Kalau ini terjadi, mereka merepotkan, merugikan para pengusaha, merugikan iklim investasi, dan mereka mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Ini bahaya, Pak. Saya kalau begini ini nggak bisa diem, Pak Robin. Nah, Pak, kita sudah terang benderang nih, banyak penjelasan dari ada Pak Rudi, ada juga dari Pak Tahir dan sebagainya ya, Pak Adnan, Bu Siti. Sekarang rencana Bapak apa? Tadi satu lagi hal yang saya mau tambahkan, Pak ya. Jadi laporan keuangan dari PT Kima itu sebelum kita ributkan ini masalah di RDP, itu masih bisa kelihatan, Pak, di Google. Jadi laporan keuangan 2018, 2019, 2020 masih kelihatan, Pak. Ketika kami rapat RDP, kami menyampaikan bahwa ada ketidakbenaran dalam laporan ini. Karena disampaikan bahwa tanah yang kita pakai sekarang adalah tanah yang disewa. Nah, padahal di dalam laporan penjualan mereka mengatakan bahwa tanah ini dijual. Jadi ada perbedaan. Jadi pada waktu itu kami ada menyampaikan yang mana yang benar. Apakah pernyataan daripada Pak Direktur yang benar atau laporan keuangannya yang benar. Kalau tidak benar, ya berarti kontradiktif nih, Pak. Ya, satu bilang disewa, satu bilang dijual. Tapi setelah beberapa hari di take down semua itu Pak laporan keuangan dari PT Kima. Ada tanda besar nih. Harusnya kan kalau tidak ada masalah ya tidak perlu di take down. Gitu. Jadi harapan kami, Pak ya, kami ini pebisnis. Kami maunya juga semua itu baik ya. Walaupun misalnya di dalam aturan waktu kami membeli tanah di Kima tidak disampaikan bahwa harus membayar PPTI ya, tapi kami pengusaha-pengusaha semua itu pada ikhlas, Pak. Yang penting angkanya rasional, Pak. Kalau Jakarta itu kota nomor 1 dapat 10%, oke lah Jakarta 10% kota nomor 1. Surabaya kota nomor 2 4,8%, Pak. Kami di Makassar itu kota keberapa, Pak? Kota keempat atau kota kelima, Pak? Kalau kota keempat kelima bisa dapat 30% itu tidak masuk akal, Pak. Oke, Pak Jimmy. Dari PPKM, angka yang paling visible yang diterima oleh teman-teman pengusaha yang tergabung dalam PPKM yang diusulkan berapa? Kami usulkan 3%, Pak. Oke, 3%. Karena ini tapi cuma artinya ada niat untuk bayar, oke. Betul, Pak. Karena ini cuma 20 tahun, Pak. Setelah 20 tahun lagi, ada lagi harus dibayar Rekomendasi lagi, untuk HGB aja kan? Ini bukan perpanjangan HGB, hanya rekomendasinya. HGB kan dari BPN yang memperpanjang. Rekomendasi aja masa 30%. Dan harga 30% itu, Pak, harga tanah di luar lebih murah. Jangan jadi... Ya. Aneh, ini angka 3% ini harus kita suarakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tadi kebetulan saya sendiri jalan-jalan investigasi di kawasan industri Makassar PT Kima, agak yang lucu saya. Saya di jalan di kawasan di Pulau Gadung di Rungkut, saya tidak pernah membayar mobil masuk, nggak pernah bayar. Ini 3 kali saya bayar di satu kawasan. Mereka membuat sistem klaster-klaster ini. Kalau masuk klaster ini bayar lagi, masuk ini klaster. Pertanyaan saya, kok PT Kima nggak kreatif mencari keuntungan gitu loh? Kenapa nggak membuat inovasi mencari keuntungan? Kalaupun tidak mencari keuntungan, harusnya mereka melayani. Karena sebetulnya mindset awal itu adalah melayani, menciptakan iklim industrial yang kondusif di sini gitu. Betul, sehingga para pengusaha juga bisa karena itu kan ekonomi efeknya kan luar biasa, Pak. Ya, Pak. Sosial, terus ujung-ujungnya juga ke stabilitas politik juga loh, Pak. Kalau terjadi chaos, terjadi banyak PHK dan sebagainya. Apalagi kita ini pintu Indonesia bagian timur, Pak. Ya, Makassar ini hub loh. Ini hub yang paling strategis ini. Iya, Pak. Jadi Bapak mengusulkan 3%. Betul, Pak. Kalau menurut Pak Robi?
Menurut saya begitu, karena kita bukan mengusulkan asal mengusulkan, Pak. Ada hitung-hitungannya. Karena kan Surabaya aja cuma 4,8 atau 5% itu rumput. Kita Makassar dibandingkan bagaimana? Ya kurang lebih ya 3, karena kita kan hitungannya kan begitu kemampuan dari kita. Begini Pak Robin, kalau misalkan Bapak mengusulkan 3%, ini kan jauh dari 30% gitu. Nah, kalau mereka memaksakan diri, karena kan beberapa kali, apa yang terjadi? Risiko apa? Dampak apa yang akan terjadi kalau PT Kima ini memaksakan angka 30% untuk syarat rekomendasi perpanjangan HGB? Ya, yang terjadi ya banyak perusahaan bisa tutup. Collab, kredit perbankan jadi masalah juga. Itu sampai ke bank juga ya Pak? Iya, Pak. Karena beberapa kali jadi diagungkan juga ya? Ya pasti diagungkan, sebenarnya pengusaha Pak, pasti mengagungkan. Pasti mengagungkan. Ya gimana Micel? Jadi yang satu implikasinya PHK, Pak. kredit macet, Kredit pasti. macet, Pak. Karena beberapa bank sudah tidak mau menerima agunan daripada PT Kima. Karena ada kasus ini. Karena ada kasus ini. Kemarin saya juga ketemu dengan salah satu pimpinan bank swasta. Beliau mengatakan saya juga pusing ini dengan masalah Kima ini. Iya. Jadi ini kalau jatuh tempo, kemungkinan besar mereka tidak mau perpanjang. Tapi masalahnya kita sudah pakai uang bank, kalau tidak mau perpanjang kita harus bagaimana? Kita juga tidak bisa apa-apa. Kita udah pakai Pak, misalnya mereka tidak mau perpanjang disuruh bayar kembali, kita juga tidak mampu bayar kembali. Complicated juga ya masalahnya. Jadi begini Pak, kondisi pandemi ini bisa bayar bunga bank pun, bank sudah terima kasih. Iya. Ini pasca pandemi ini kan? Iya, ini Berarti pandemi. selama 2 tahun ini Bapak berarti kolab juga nih Pak? Wah, Setengah mati Pak, Kita betul-betul Iya, berjuang setengah mati sekali Iya, Pak. Karena buka tutup. Ya kan kalau misalnya lagi banyak, kita dilarang lagi kumpul. Ya kalau dilarang kumpul berarti produksi berhenti. Terakhir ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Presiden atau kepada Menteri Erick Thohir untuk mengatasi hal ini? Ya saya pikir itulah kalau pemimpin-pemimpin kita ya harus menerapkan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Khususnya kita yang di daerah ya jelas pasti lebih kecil daripada Jakarta. Kalau pemerataan itu yang diinginkan oleh Presiden itu justru daerah-daerah itu harus dihidupkan. Ini malah daerah-daerah semua yang mau dimatikan gitu. Sehingga investor dari daerahnya semua pada lari ke Jakarta. Akhirnya Jakarta juga meledak. Karena kenapa? Ya coba dipikirkan kalau Jakarta 10%, Makassar 30%. Padahal bahan baku semua dari Jakarta. Kita bahan baku kita beli dari Jakarta, kita udah kena biaya transportasi. Bahan baku kena biaya transportasi. Bahan jadi juga kena biaya transportasi. Sekarang daerah-daerah itu harus hidup dari mana lagi? Misalnya saya kirim barang berupa besi. Dari Jawa itu saya kirim bahan baku harganya Rp500 per kilo. Saya kirim bahan jadi sama Rp500 per kilo. Lalu kalau di situ PTI-nya misalnya 10%, Makassar 30%, lalu bagaimana kita hidup? Nggak bisa bersaing kita. Nggak bisa bersaing, Pak. Jadi intinya Bapak mohon kepada Presiden untuk meninjau kembali keputusan Pak. ini. Kalau bisa memberikan keadilan lah, ya. Karena kami memang pengusaha tak berdaya, Pak. Kalau ditekan terus, apalagi dengan ancaman bahwa Dan sudah ada yang ngeras juga loh Pak. iya banyak Pak kalau ditekan begitu Pak. Karena kalau tidak bayar langsung diambil alih Pak. Iya. Oke. Langsung diambil alih Pak tanah kita Pak. Jadi semua pada takut. Udah itu banyak juga yang bertanya, Pak, kenapa di situ ada 200 lebih pengusaha? Kenapa cuma beberapa orang yang berani bicara? Ya pasti Pak, karena semua orang pengusaha-pengusaha itu masih penghuni di Kima. Kalau mereka berani berbicara, suatu hari perpanjangan mereka bisa tidak diberikan izin Pak. Misalnya. Tapi Bapak berani bicara? Ya karena ini kan kebenaran Pak. Tapi kan tidak semua orang berani berbicara Luar biasa. Bapak juga mewakili aspirasi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman takut kalau saya ngomong nanti giliran saya udah jatuh tempo, saya mau perpanjang tidak dikasih. Celaka lah. Jadi mereka cuma berharap dari kita ini beberapa orang yang berani membicarakan masalah ini Pak. Iya. Kalau Pak Robin apa yang ingin disampaikan Pak? Ya seperti yang bilang kita lihat ya, Pak Rudi kan tahu Jabodetabek Pak itu produksi mobil 1 tahun kurang lebih sebelum pandemi 1 juta, produksi motor 7 juta, semua Jabodetabek.
luar biasa itu menjadi betul Pak. Ini Makassar Pak, industri yang dari 30 tahun sebenarnya kosong, kita masuk yang mengisi semua, tiba-tiba kami kaget semua Pak. Semua kaget dengan adanya PPTI yang menurut kami. Sorry, saya potong dulu. Katanya sosialisasinya juga tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Yang dilakukan adalah langsung datang satu-satu begitu ya. Makanya satu persatu tumbang menyerah dengan ancaman akan diambil tanahnya. Jadi mereka kaget, mereka dikasih cicil, akhirnya ada yang di tamu cicil, bingung juga semua Pak. Saya kira cukup Pak Robin, Pak Jimmy. Baik Pak Rudi, Ya, terima kasih. ini kita suarakan bersama Ya, karena mudah-mudahan, Pak. dampaknya luar biasa. Karena kami tidak berdaya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Robin, Pak Jimmy ya. Sahabat Indonesia, ini luar biasa ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy Gautama dan Pak Robin Taswin mewakili ratusan perusahaan yang ada di kawasan industri Makassar. Ini wajib hukumnya untuk didengar oleh Menteri Negara BUMN, Mas Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Karena apa? Yang saya katakan tadi, kalau ini terus berkelanjutan dengan membiarkan tingkah pola direksi PT Kima yang menurut saya arogan, harusnya di kawasan industri itu adalah melayani supaya para sahabat-sahabat kita industriawan ini, para pengusaha ini bisa jalan, iklimnya juga baik, dan mereka tidak minta bantuan pemerintah sebetulnya. Betul. Hanya menginginkan iklim usaha yang Kita sehat. lewati 98 Pak, krisis terbesar Aman, di iya. Indonesia kita lewati. Ya, Masuk survive. Dan apalagi ini pasca pandemi, 2 tahun ini mereka benar-benar kolaps. Dan saya tadi sebelum ketemu dengan beliau, saya banyak ketemu dengan pengusaha yang lain yang mereka kolaps sekali. Nah, PT Kima harus berpikir ulang gitu kalau mau. Karena apa? Karena kalian akan berhadapan dengan Indonesia, bukan hanya dengan para pengusaha 200 orang. Kenapa itu masalahnya? Kenapa? Kalau ini terjadi dan PT Kima ngotot memaksakan angka 30% dari NJP sebagai syarat perpanjangan HGB, itu sudah tidak masuk akal. Nah, dampaknya apa? Perusahaan-perusahaan akan kolaps. PMA sudah ada buktinya nih, Kohuan kabur. Kemudian yang lain gitu. Yang ketiga, dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja. Berapa orang pengangguran? Resesi ini jangan sampai terjadi. Ya, nanti ada dampak sosial, kemudian ujungnya ke politik. Dan yang paling penting itu adalah, ini adalah memperburuk iklim investasi di Sulawesi Selatan dan Indonesia khususnya. Jadi menurut saya Menteri BUMN, Pak Presiden harus aware, tolong ini diselamatkan teman-teman pengusaha. Mungkin bukan hanya di Makassar, di tempat lain pun mengalami hal sama karena kebetulan beliau ini sahabat saya jadi kenal, saya membantu menyuarakan. Tapi sekali lagi Pak, perlu kami sampaikan bahwa harus ada teguran yang sangat serius kepada kinerja dan strategi atau cara kerja, mindset dari direksi PT Kima bahwa harusnya mereka melayani para pengusaha ini, karena ini pejuang-pejuang ekonomi. Mereka tidak minta bantuan pemerintah, mereka mandiri gitu. Harusnya hanya disiapkan iklim investasi yang sehat. Cukup sudah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan Bapak Presiden. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Presiden dan Menteri BUMN dan ada solusi terbaik kepada para pengusaha, dan yang paling penting berpihaklah kepada kebenaran, berpihaklah pada keadilan seperti yang kita inginkan. Ya, tolong kami Pak Presiden, tolong kami Pak Menteri ya. Tolong kami Pak, karena kalau tidak, waduh kami semua akan kolaps Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jimmy, Pak Robin ya. Baik sahabat Indonesia, demikian ini panggung yang saya siapkan untuk menyuarakan. Bukan hanya 2 orang beliau ini, tapi juga ratusan orang, dan mungkin di belakang beliau ada ribuan karyawan juga yang dipertaruhkan karena arogansi direksi PT Kima yang memaksakan angka yang sangat tidak masuk akal ini. Jadi mudah-mudahan Pak Menteri bisa merevisi secepatnya, dan Pak Presiden tolong juga diberikan atensi kepada kasus seperti ini, dan ini akan seolah-olah PT Kima ini melawan kehendak presiden, seolah-olah begitu, karena presiden maunya iklim investasinya bagus, investor banyak datang, tapi dengan cara yang dilakukan di PT Kima ini kontraproduktif, malah justru yang terjadi sebaliknya, menjadi promosi buruk bagi iklim investasi di Sulawesi Selatan maupun Indonesia. Tolong
Bapak perhatikan. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.